Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Garnis, Devi, Fadil, Hanifah, Iksan, dan Angel akan mempresentasikan materi tentang perencanaan tata letak fasilitas. Perencanaan tata letak fasilitas adalah kegiatan analisis dalam membentuk konsep dan merancang sistem untuk mewujudkan sistem bagi produksi atau jasa. Manajemen produksi dan operasi mencakup penyediaan dan pemeliharaan bangunan-bangunan dan berbagai pelayanan yang dibutuhkan untuk menempatkan, menyimpan, melindungi, dan melayani orang-orang dan mesin-mesin yang digunakan untuk membuat berbagai produk dan menyediakan berbagai jasa. Strategi tata letak bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat mencapai kebutuhan kapasitas dan kualitas dengan biaya yang paling ekonomis. Strategi ini mencakup desain atau konfigurasi dari bagian-bagian, pusat-pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, atau merupakan pengaturan sumber daya fisik yang digunakan. Tujuan penyusunan tata letak antara lain ada 10, yaitu pemanfaatan peralatan yang optimal, penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimum, aliran bahan dan produk yang jadi lancar, kebutuhan persediaan yang rendah, pemakaian ruang yang efisien, ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan, biaya produksi dan investasi modal yang rendah, fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan, keselamatan kerja yang tinggi, dan suasana kerja yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Suryanti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai jenis-jenis tata letak. Yang pertama ada tata letak proses, yaitu penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau yang mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Contohnya seperti pergudangan, universitas, perkantoran, dan rumah sakit. Adapun beberapa keuntungan dari tata letak proses ini yaitu yang pertama, memungkinkan utilitas alat atau mesin yang tinggi. Yang kedua, memungkinkan penggunaan alat-alat atau mesin-mesin yang multiguna sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi. Yang ketiga, memperkecil terhentinya produksi yang diakibatkan oleh kerusakan alat atau mesin. Yang keempat, sangat fleksibel dalam mengalokasikan personil dan peralatan. Yang kelima, investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi peralatan. Adapun kelemahan dari tata letak proses ini yaitu yang pertama, peningkatan kebutuhan penanganan bahan karena aliran proses yang beragam dan tidak dapat digunakannya ban berjalan. Yang kedua, pengawasan produksi lebih sulit. Yang ketiga, meningkatnya persediaan barang dalam proses. Yang keempat, tata waktu produksi per unit lebih lama. Yang kelima, memerlukan skill yang tinggi. Yang keenam, pekerjaan rutin, penjadwalan dan akunting biaya yang lebih sulit karena setiap ada order baru harus dilakukan perencanaan atau perhitungan kembali. Yang kedua, ada tata letak produk. Tata letak produk ini dipilih apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah besar. Setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak dari awal sampai akhir. Adapun beberapa keuntungan menerapkan tata letak produk ini yaitu yang pertama, aliran material simpel dan langsung. Yang kedua, persediaan barang dalam proses rendah. Yang ketiga, total waktu produksi per unit rendah. Yang keempat, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi. Yang kelima, kebutuhan material handling yang rendah. Yang keenam, pengawasan proses produksi yang lebih mudah. Ketujuh, dapat menggunakan mesin khusus dan otomatis. Yang kedelapan, dapat menggunakan ban berjalan karena aliran material sudah tertentu. Yang kesembilan, kebutuhan material dapat diperkirakan dan dijadwalkan dengan mudah. Sedangkan kelemahan dari tata letak produk ini yaitu yang pertama, kerusakan pada sebuah mesin dapat menghentikan produksi. Yang kedua, perubahan desain produk dapat mengakibatkan tidak efektifnya tata letak yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila terdapat bottleneck dapat mempengaruhi proses keseluruhan. Yang keempat, biasanya memerlukan investasi mesin atau peralatan yang besar.
Yang kelima, karena sifat pekerjaannya yang monoton dapat mengakibatkan kebosanan. Yang ketiga ada tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap ini diperlukan apabila karena ukuran, bentuk ataupun karakteristik lain sehingga menyebabkan produksinya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Produk tetap berada di tempat yang telah ditentukan, namun peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk tersebut. Misalnya pembuatan kapal laut, pesawat terbang, lokomotif, atau proyek-proyek konstruksi. Tetapi berlaku juga untuk industri perakitan komputer atau arloji. Adapun keuntungan menggunakan tata letak tetap ini, yang pertama berkurangnya gerakan material. Yang kedua adanya kesempatan untuk pengayaan tugas. Yang ketiga sangat fleksibel, dapat mengakomodasi perubahan dalam desain produk, bauran produk, dan volume produksi. Yang keempat, dapat memberikan kebanggaan pada pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Sedangkan kelemahan menggunakan tata letak tetap ini antara lain, yang pertama gerakan personil dan peralatan tinggi. Yang kedua dapat terjadi duplikasi mesin dan peralatan. Yang ketiga memerlukan tenaga kerja yang berkemampuan tinggi. Yang keempat biasanya memerlukan ruang yang besar dan persediaan barang dalam proses yang tinggi. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nugraha Putra dari kelompok 2 ingin melanjutkan hasil pembahasan dari materi kelompok saya yang berjudul Perencanaan Tata Letak Fasilitas. Layout dalam organisasi jasa, bank, restoran, rumah sakit, dan kantor-kantor juga menghadapi banyak masalah layout yang sama seperti pada perusahaan-perusahaan manufacturing. Bagi hampir seluruh bagian, metode layout yang sama dapat digunakan. Di samping aliran beban antara departemen-departemen, analis harus mempertimbangkan pergerakan perpindahan karyawan lain dan pergerakan kertas kerja. Sebagai contoh, dalam kasus di restoran, perpindahan bahan mentah sebelum dimasak menuju tempat-tempat pemrosesan seperti lemari es, kompor, oven, dan lain-lain, dan pergerakan produk akhir ke langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurrahmah. Di sini saya akan membahas tentang keseimbangan lini atau lines balancing. Keseimbangan lini yaitu merupakan suatu penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Fungsinya untuk membuat suatu lintasan menjadi seimbang, dengan tujuan untuk meminimumkan waktu menganggur pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Beberapa istilah dari keseimbangan lini yaitu yang pertama, elemen kerja adalah bagian seluruh proses perakitan yang dilakukan. Yang kedua, waktu operasi adalah waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah operasi. Yang ketiga, stasiun kerja adalah tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Yang keempat, waktu siklus adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk per satu stasiun. Yang kelima, waktu stasiun kerja adalah jumlah waktu dari elemen kerja yang dilakukan pada suatu stasiun kerja yang sama. Yang keenam, waktu menunggu merupakan selisih atau perbedaan antara waktu siklus dan waktu stasiun kerja. Yang ketujuh, balance delay atau balancing loss adalah ukuran ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian kurang sempurna di antara stasiun kerja. Yang kedelapan, diagram pendahulu adalah gambar secara grafis atau urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan. Yang kesembilan, produk rakitan adalah produk yang melewati urutan stasiun kerja di mana tiap stasiun kerja memberikan proses tertentu hingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan akhir. Yang ke-10, efisiensi lintasan adalah rasio dari total waktu di stasiun kerja dibagi dengan waktu siklus dikalikan dengan jumlah stasiun kerja. Yang
ke-11, Smoothness Index adalah suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbangan lini perakitan tertentu. Yang ke-12, Output Produksi adalah jumlah waktu efektif yang tersedia dalam suatu periode dibagi dengan waktu siklus. Yang ke-13, waktu proses stasiun kerja adalah penjumlahan dari seluruh waktu pengerjaan setiap elemen kerja yang berada di dalam stasiun kerja tersebut. Yang ke-14, efisiensi alokasi stasiun kerja adalah efisiensi setiap alokasi pada stasiun kerja dinyatakan dalam bentuk persentase yang menyatakan bahwa rasio dalam membuat rangkaian kegiatan perakitan dalam stasiun kerja memiliki persentase yang baik. Bila terjadi keseimbangan antara kapasitas suatu tahap operasi dengan tahap operasi berikutnya, maka proses produksi dapat diharapkan berjalan dengan lancar. Sekian pembahasan dari saya terkait keseimbangan lini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Kurniawan dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Gambar berikut merupakan contoh layout supermarket. Yang pertama, dengan ATM ditempatkan dengan pintu masuk, pembeli akan berbalik untuk menarik uang dan membelanjakan bunga yang menghasilkan ide kesegaran. Hasil bumi ditempatkan di sebelah bunga agar memberikan kesan segar di pojok luar pintu masuk. Letakkan produk roti, susu, dan daging di tempat paling jauh di toko agar pelanggan dapat melihat produk-produk lain dalam perjalanan singkatnya, sehingga secara impulsif akan membeli produk lain. Untuk produk umum bahan masakan dan makanan kaleng, ditempatkan di lorong tengah untuk menarik konsumen lebih dalam ke toko agar dapat melihatnya. Produk-produk eksklusif atau promosi biasanya diletakkan di ujung lorong untuk menarik perhatian pembeli. Apotik ditempatkan di dekat pintu keluar di samping rak serba ada agar ketika pembeli sedang menunggu resep, mereka dapat melihat produk lain yang mungkin belum dibeli. Di bagian dekat kasir terletak produk-produk makanan ringan yang sangat menguntungkan karena dapat menarik perhatian anak-anak untuk membelinya. Dan di sudut depan pintu keluar terdapat toko makanan dan kedai kopi sehingga mereka dapat makan langsung di toko ketika lapar. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Friska Saras Angelina. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh layout restoran. Berikut adalah contoh dari layout. Gambar contoh dari layout restoran. Untuk nomor 1 ini adalah pintu masuk dan keluar dari restoran. Kemudian untuk nomor 2 ini bisa dikatakan resepsionis atau kasir, di mana terdapat 2 atau lebih yang jaga. Ada juga yang untuk melayani customer yang baru datang, ada juga untuk melayani mengantarkan pesanan, ada juga untuk melayani customer pembayaran. Kemudian nomor 3 ini adalah tempat tunggu, di mana digunakan sebagai tempat menunggu customer ketika resto sedang penuh atau juga ada customer yang ingin melakukan take away. Kemudian nomor 4 ini ada letak di mana kitchen dari restoran tersebut. Kemudian nomor 5 ini saya perumpamakan tabel krem, di mana tabel ini bisa digunakan 1 sampai 2 orang saja. Kemudian di sini ada tabel blue, dia itu bisa digunakan 3 sampai 4 orang. Kemudian tabel pink ini bisa digunakan 5 sampai 6 orang. Kemudian yang terakhir ini tabel green ini bisa digunakan 7 sampai dengan 8 orang. Kemudian di sini ada letak nomor 9 ini tuh bisa disebut lavatory. Lavatory itu bisa digunakan untuk customer untuk cuci tangan atau juga yang ingin bercermin. Untuk letak yang nomor 10 ini sudah jelas, di sini terdapat tulisan ladies dan men. Di sini tuh adalah toilet dari restoran tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.